Akhirnya mereka berpendapat kalau wanita itu ternyata hanya seperti budak aja, hanya seperti barang mainan gitu istilahnya. Oh iya, jadi kayak apa ya, diperlakukan seperti hanya komoditas gitu ya. Mm-mm. Bahwa wanita itu harus melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan laki-laki. Hmm. Kalau laki-laki berpolitik, wanita itu berpolitik. Terus kalau apa namanya, laki-laki itu bekerja, wanita juga bekerja, boleh bekerja. Wanita laki-laki itu berpidato, wanita juga berpidato. Yang gitu kan, kesetaraan gender itu kan itu. Hmm. Kalau kalau peradaban itu diibaratkan sebagai sebuah pohon, wanita itu akarnya. Paling gampang adalah seorang laki-laki yang hebat tidak akan bisa lahir kalau tidak ada seorang ibu yang hebat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kembali lagi bersama kita santri Panatagama yang akan menemani kalian-kalian semua di buka puasa nanti, atau mungkin nggak harus buka puasa ya. Ya terserah mau ditonton kapan, tapi yang pasti ini di publishnya waktu Sore sore menjelang sore buka. menjelang buka puasa ya. Ya Yes. semoga bisa menjadi teman teman Tem- terbaik dan teman takjil. memberi manfaat. Yes. Entah yang keberapa ini, saya sudah tidak menghitungnya. Ya pokoknya kesekian kalinya sampai saya bosan dengan opening juga, bingung lagi mau ngasih apa, mau nyari varian apa lagi openingnya. Yes, pokoknya Begitu. seperti biasa kita ngobrol-ngobrol hal-hal yang penting dan bermanfaat. Insyaallah. Ya kebetulan yang kita obrolin ini sifatnya pemikiran ya. Hmm. Bersama dengan dua teman saya, Adil dan Faisal. Masya Allah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, Sehat dan baik. sehat dan baik. Kalau Mas Faisal ini udah kenal ya, soalnya di episode sebelumnya dia udah tampil. Paling Mas Adil nih yang Belum. baru-baru muncul. Baru-baru muncul. Iya, baru-baru muncul. Yang Faisal juga sebenarnya udah muncul dari tahun-tahun kemarin waktu seri podcast Ramadan yang kisah para tabiin, terus yang Udah itu doang. oh ya itu ya, kisah para tabiin. Itu udah muncul dia wajahnya. Jadi kalau teman-teman setia mungkin sudah familiar dengan wajahnya. Paling ini Mas Adil yang baru. Iya. Ya nggak apa-apa, namanya juga laki-laki ya, akan banyak latihan. Salah satunya ini latihan bicara di depan. Eh, oh iya, mungkin tapi kita kali ini akan sedikit menarik lagi daripada biasanya. Apa tuh? Karena ini nyangkut 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 wanita. Gimana? Wanita. Wanita. Biasanya kalau laki-laki dengar topik-topik wanita itu udah autofocus. Autofokus langsung ngejreng. Iya, langsung ngejreng. Dari yang ngantuk langsung seger. Ya nggak Dil? Ya, Tapi nggak tahu Adil nih kok dia belum ngejreng ini. Oh mungkin karena belum masuk ya, belum masuk obrolannya. Belum. Ya, jadi di buku The Mission itu ada sebuah tulisan kiai kita yang judulnya adalah The Real Wonder The Woman. Real Wonder Woman. Terus apa, wanita hebat ya? ya. Ya itu pokoknya. Ya Wonder Woman wanita hebat ya. Ya itu kayaknya. Mungkin diawali dari pemikiran bahwa kalau kita ya dari apa namanya, dari sebuah renungan, kalau kita amati ya zaman dahulu kala itu kan banyak sekali orang-orang hebat ya. Biasanya nama-nama yang sering muncul kan Muhammad Fatih. Al-Fatih, Salahuddin Alayubi. Mungkin ada juga yang nama yang lain lagi, Saifuddin Kutus, Ruknuddin Baibar, Sulaiman Al-Qanuni, dan juga sahabat-sahabat Nabi sebelumnya. Itu kan biasanya kita mendapatinya nama-nama laki-laki ya. Heeh. Gitu kan.
Orang-orang hebat tuh biasanya laki-laki yang muncul di panggung sejarah tuh kan, yang tertulis yang Sejarah. tercantum di kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah, di catatan-catatan. Itu kan nama laki-laki. Ya. Apalagi kalau menyangkut sejarah Islam ya, Mm. itu pasti laki-laki. Kalau nama wanita wanita hebat itu cuma segelintir aja, segelintir sekali. Mm. Dari jangka waktu yang sangat panjang, dari awal Nabi diutus sampai sampai apa namanya, ya sampai runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, itu dari jangka yang panjang itu hanya beberapa saja nama wanita yang tersebut di catatan-catatan sejarah, ya kan? Mm. Ya mungkin Sayyidah Aisyah, terus ada juga salah satu ilmuwan muslimah namanya Maryam Al-Asturlabi, yang dia menemukan alat namanya astrolog yang nanti dipakai untuk pengamatan langit, gitu kan. Mm. Nah, terus astrolog. Terus ada juga salah satu ilmuwan muslimah namanya Fatimah Al-Fihri kalau nggak salah. Dia itu yang apa namanya? Yang mencetuskan pertama kali, yang membangun pertama kali kampus. Kampus. Nah, dari situ mulai berkembanglah kampus dan perkuliahan dari apa namanya? Dari Fatimah Al-Fihri itu. Ada juga salah satu penulis kitab yang membahas ilmu qiraat yang kebetulan kami pelajari juga di sini, ya. Namanya Syekhah Amani. Syekhah Amani binti Muhammad Asyur. Dia nulis kitab qiraat judulnya Usulun Nayirah. Nanti kita pelajari juga. Ya itu aja paling, dibanding dengan nama-nama laki-laki yang ya, yang banyak banget tuh ya. Itu jauh banget. Ya. Nah, mungkin dari sini akan muncul pertanyaan, kok nggak ada yang kok sedikit sekali ya? Peran wanita. Apakah apakah wanita-wanita saat itu memang tidak ada yang hebat gitu? Akhirnya nggak muncul nama-namanya gitu, atau bagaimana? Ini Mas Adil atau Mas Faisal dari renungan tadi, apa jawaban kalian? Jadi gimana? Bagaimana? Apakah para wanita di masa-masa sebelumnya itu tidak ada yang hebat gitu? Maksudnya hanya benar-benar hanya sedikit, makanya yang muncul juga cuma sedikit, ataukah kenapa mereka nggak muncul gitu? Gimana? Atau ada sebabnya nggak yang melatar belakangi hal itu? Ya ada sebabnya. Kenapa kok wanita pada masa itu tidak tampil di publik, tidak tersorotkan namanya sampai panggung publik kan? Itu ada penyebabnya. Apa? Karena memang nggak ada yang hebat atau bukan karena mereka yang nggak hebat, tapi karena mereka memiliki aturan ya. Aturan ya, berarti aturan tertulis gitu ya, wanita tidak boleh tampil gitu ya. Oh, Dan pada masa itu kan masa Islam ya, jadi mereka menerapkan aturan Islam. kenapa kok ada aturan kayak gitu? Bukannya nanti wanita itu akhirnya tidak eksis gitu, boleh tampil kan nggak kelihatan. Karena wanita itu memiliki 3 peran. Apa jadi? Yang pertama itu sebagai ibu di rumah, yang kedua sebagai istri di samping suaminya, yang ketiga sebagai yang dipimpin oleh pemimpin. Jadi wanita di zaman itu tidak begitu dikenal karena mereka memiliki fitrah itu. Oh itu ya, fitrah.
apa ya, tugas-tugas itu tadi, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai orang yang dipimpin. Mm-mm. Makanya mereka itu tidak tampil Ya. karena peran-peran yang mereka jalankan itu mengharuskan mereka untuk ya tadi tidak tampil atau dengan kata lain apa, bersembunyi ya berarti ya. Iya. Jadi fitrah wanita tidak menuntut wanitanya tersebut untuk tampil di publik-publik, tidak untuk diekspor, Diekspor. oh Iya, Explore. ekspor, expose maksudnya. iya diekspos, Oh, diekspos. Ketuker diksi ya. maklum. Diekspos. Berarti memang kalau nanti wanita itu apa namanya banyak terekspos itu akan ada hal-hal yang tidak baik terjadi gitu berarti ya. Ya. Kayak misalkan mungkin tadi perannya tidak maksimal atau mungkin juga yang paling gampang kita indra itu apa, fitnah itu lebih menyebar. Apalagi kan wanita itu kan terkenal dengan bukan terkenal, diciptakan dengan keindahannya. Iya. Gimana kalau keindahan itu apa namanya dikonsumsi oleh banyak orang secara terus menerus? ya ya gitu kan ya. Atau enggak keindahan itu dinikmati oleh banyak orang terus menerus, itu kan bisa jadi fitnah gitu. Iya. Apalagi ngeliat zaman sekarang tuh kan kayak gitu kan fenomenanya. Berarti mereka memang bersembunyi bukan karena mereka nggak hebat ya, Bukan. atau justru mereka sebenarnya hebatnya tuh seperti itu berarti. Hebatnya itu dengan Memenuhi tugas perannya. oh iya benar-benar ya, masuk akal sih, masuk akal. Berarti memang patokan hebat atau mungkin bukan hebat deh, pakai kata lain apa ya, Sempurna. patokan utamanya mereka, keutamaannya mereka itu bukan di tampil atau tidaknya seperti laki-laki itu kan. Tugas mereka. Justru mereka punya peran yang berbeda. Balikannya tampil tadi ya, sembunyi. Makanya ada kalimat yang pernah kita dengar itu, ini hadis juga deh itu. Pernah dengar ya, yang perhiasan wanita itu adalah rasa malunya. Oh, pernah kan? Itu hadis apa perkataan para ulama itu, saya lupa. Pokoknya ada perkataan kayak gitu menunjukkan bahwa semata-mata perhiasan wanita itu rasa malu. Kalau mereka nggak punya rasa malu, justru mereka sudah tidak indah lagi. Sudah keluar dari keindahan yang hakikinya mereka. Ya, rasa malu kan dengan ya itu tidak terlihat tadi. Iya. Tapi kalau ngelihat apa ya, sudut pandang orang-orang barat ini bukannya bisa dimanfaatkan gitu ya. Kayak oh ini wanitanya dikekang, wanitanya dikurung gitu-gitu. Ini kan khas dengan cara pandang orang-orang feminisme ya. Ya, feminisme. Feminisme itu apa sih? Feminisme itu kan apa namanya? Paham yang menjunjung kesetaraan gender. Ya. Bahwa wanita itu harus melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan laki-laki. Laki-laki berpolitik, wanita itu berpolitik. Terus kalau apa namanya laki-laki itu bekerja, wanita juga bekerja, boleh bekerja. Laki-laki itu berpidato, wanita juga berpidato. Gitu kan, kesetaraan gender itu kan itu. Sehingga nanti nggak kelihatan ketimpangan gitu. Kalau kelihatan ketimpangan kan nanti rasa-rasanya wanita itu yang direndahkan gitu. Menurut feminisme kan kayak gitu. Ya. Kalau menyikapinya kayak gimana? Karena kan tadi bisa dimanfaatkan tuh kan. Wanita, dikata mereka ini wanita-wanitanya dikekang, ini wanitanya dikurung dan lain sebagainya, ini tidak memberikan kebebasan. Nah itu menyikapinya gimana, kita tanggapinya gimana? Kita mulai dari latar belakang itu aja paling. Oh, latar belakang apa, feminisme, adanya feminisme itu. Oh ya, gimana Jadi awal mula adanya feminisme itu kan dari pandangan orang-orang barat ya kala itu. Iya. Yang di sana itu tidak menerapkan sistem Islam.
Jadi di sana tidak merasakan gimana nikmatnya sistem Islam dijalankan. Gimana wanita diperlakukan dalam sistem Islam gitu. Ya, akhirnya mereka berpendapat kalau wanita itu ternyata hanya seperti budak aja, hanya seperti barang mainan gitu istilahnya. Oh iya, jadi kayak apa ya, diperlakukan seperti hanya komoditas gitu ya. Karena kan di sana wanita-wanita itu kayak ditindas, terus diambil manfaatnya aja, disuruh-suruh, ya kayak budak gitu lah. Ya di zaman itu ya, di zaman apa namanya? Di zaman Eropa dulu ya, Ya, zaman ke-8 Eropa. Biasa juga kalau baca-baca atau mendengar cerita itu wanita zaman itu memang tertindas banget, apalagi salah satu yang kelihatan tuh waktu apa? Ketika ilmuwan-ilmuwan itu muncul, ilmu pengetahuan itu mulai mulai dikaji dalam-dalam ya. Itu kan nanti ada wanita juga yang ingin belajar. Itu mereka nggak dikasih kesempatan buat belajar, nggak dikasih kesempatan untuk apa namanya meneliti dan mengeluarkan hasil penelitian, mereka nggak dikasih. Makanya sampai ada waktu itu ada salah seorang wanita yang dia cerdas, terus prestasi keilmuannya bagus gitu. Ketika itu dia dia mau bersuara dalam keilmuan gitu. Terus akhirnya malah disiksa itu sama sama laki-laki para ilmuwan laki-laki gitu. Karena merasa kalau ya itu wanita nggak berhak gitu nggak layak ikut kan. ranah-ranah ginian gitu. Makanya akhirnya muncul dari situ paham-paham feminisme mulai muncul ya. Bahwa wanita itu berhak untuk mendapatkan hak yang sama seperti laki-laki. Mungkin awalnya baik kan ya, nggak pengen wanita tertindas, tapi makin ya sini makin gitu kan. iya, makin di sini makin apa ya? Ya karena memang nggak memahami hakikat antara wanita dan pria atau perempuan dan laki-laki. Plus mereka juga nggak merasakan bagaimana seharusnya wanita itu diperlakukan dengan sesuai baik. fitrahnya tuh kan ya. Sesuai fitrahnya. Lalu kalau dalam Islam kan wanita itu merasa aman, wanita tuh merasa apa namanya, diakui malah, diakui, dianggap keberadaannya, yaitu dengan melindungi mereka gitu. Iya. Melindunginya dengan melindungi mereka dari tidak tampil, tidak gampang dinikmati keindahannya, hanya orang-orang yang berhak aja. Ya. Ketika wanita itu menikah, jadi hanya suaminya yang boleh. Jadi seperti barang yang benar-benar, seperti barang berharga yang benar-benar disimpan baik-baik, dijaga gitu kan. Kayak emas atau berlian misalkan kalau kita punya, dan pasti akan kita jaga-jaga, kita simpan di dalam penyimpanan yang tertutup rapat, ketat, aman gitu, untuk menunjukkan bahwa itu benar-benar berharga. Kita nggak akan nyoba-nyoba ngeliatin, wah ini punya aku, dipamer-pamer, ini aku punya emas. Justru nanti malah orang-orang bakal wah itu dia tergiur terus pengen gitu kan. Bisa jadi nanti harta kita akan dicuri ya, atau gimana, ada orang-orang yang pengen berlaku jahat gitu kan. Ya jadi benar-benar dihargai wanita pada zaman Islam, makanya nggak muncul feminisme dari situ kan. Munculnya dari barat. Nah terus menyikapinya gimana? Jadi kan udah bahas latar belakangnya. Oh apa karena itu ya, memang kita udah bisa lihat latar belakangnya, bagaimana kekeliruan feminisme itu dalam memandang wanita. Kita bantah dari situ aja berarti kan ya, bahwa kalau mereka bilang wanita di zaman Islam itu tertindas, terkekang, mereka salah, karena memperlakukan wanita yang benar itu kayak gitu. Bukan berarti mengurung atau apa ya, bukan. Justru dalam Islam melindungi wanita itu seperti itu, dengan menjaganya baik-baik, dengan tidak membuat mereka tampil, karena kalau mereka tampil keindahan mereka itu akan jadi fitnah. Begitu. Karena dengan mereka tidak tampil, mereka bisa optimal di dalam peran sebagai ibunya, sebagai istri, sebagai orang yang dipimpin.
Gitu. Sedangkan kalau nanti pria tampil, ya mereka akan akan gampang terkena fitnah gitu, ya kan? Fitnah para laki-laki yang tidak bisa menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya. Hmm. Itu justru malah merendahkan wanita kan kayak gitu. Iya. Ya kita bisa lihat aja akibatnya di zaman sekarang kan ya. Hmm. Wanita itu kan dijadikan ya mainan istilahnya mainan, atau mungkin lebih halus lagi kayak komoditas gitu. Hmm. Sama Jadi aja kan, itu sama aja. Wanita dibiarkan untuk berkarir, wanita dibiarkan untuk tampil semenarik mungkin, semenawan mungkin, dengan alasan diberi kebebasan wanita. Padahal akhirnya wanita hanya dibiarkan untuk seperti itu supaya dinikmati oleh orang-orang. ya, mata-mata dunia. Hmm. Justru itu malah merendahkan wanita. Gitu kayak tadi barang berharga tadi ya. Barang berharga akan semakin berharga ketika dia dijaga baik-baik, disimpan dalam penyimpanan yang aman, tertutup rapat, dibanding dia ditampakkan, dipamer-pamerkan gitu. Gitu. Berarti memang cacat pemikirannya feminisme itu seperti itu. Bahwa mereka kira memperlakukan wanita itu adalah dengan menempatkannya sama seperti laki-laki. Itu yang salah. Iya kan, salahnya di situ kan. Heeh. Padahal wanita dan laki-laki dan perempuan itu diciptakan dengan potensinya masing-masing, atau kita bilang fitrah itu tadi. Potensinya masing-masing, yang mana tugas itu berasal dari potensinya itu kan. Iya. Kalau kata Kiai Suhan kan ya, Kiai kita, laki-laki itu bisa didefinisikan dengan tiga kata: pemimpin, Ayah. begini, pemimpin, seorang suami, dan seorang ayah. Nah, Berarti sama perannya ya? Iya, kebalikannya dengan perempuan. Perempuan adalah seorang ibu, seorang istri, dan seorang yang dipimpin. siap dipimpin. Iya. Jadi kalau peran ini tidak terjalankan, berarti mereka justru menyalahi jalan mereka. Dan kalau peran ini juga tidak dioptimalkan, berarti justru perlakuan terhadap mereka itu salah gitu. Misalkan ya tadi ya, kalau sistem itu memperlakukan wanita dengan membiarkan mereka tampil, membiarkan mereka hidup seperti laki-laki, yang akhirnya membuat peran mereka tidak berjalan optimal, justru itu yang namanya merendahkan wanita. Karena tidak menjaga mereka supaya mereka bisa menjalankan tugasnya. Merendahkan wanita, tidak memperlakukan wanita dengan baik, itu justru seperti itu. Ya, jadi yang salah dari feminisme itu salah memahami, salah persepsi mereka dalam memperlakukan wanita dengan baik itu seperti apa. Dan itu kan terjadi pas masa lalu kan, masa barat lalu, dan sekarang terjadi lagi, berarti iya, jadi sama aja kan? Dan kita bisa lihat faktanya gitu loh. Jadi ujung-ujungnya ketika feminisme itu diterapkan, hanya akan jadi emansipasi wanita. Emansipasi itu kan eksploitasi wanita. Iya, itu dengan wanita digunakan itu untuk kesenangan dunia. Kita lihat kalau ya dilihat di sosmed atau pokoknya segala hal ya, segala hal di dunia entertainment, di dunia hiburan gitu, tayangan-tayangan atau konten-konten itu, kalau nggak ada unsur wanitanya, itu engagementnya atau jangkauannya itu tidak akan luas, tidak akan ramai, kan, tidak akan menarik. Harus ada wanitanya, kalau nggak nanti nggak menarik perhatian. Mungkin mereka bilang ini memberi kebebasan wanita, biarkan mereka berekspresi, biarkan mereka merasa diakui. Padahal justru itu membuat mereka terjerumus ke dalam
mata-mata dunia yang jahat gitu. Iya. Gitu. Jadi memang sebuah kesimpulan dan pemahaman bahwa kehebatan wanita itu bukan ketika mereka sama seperti laki-laki, Iya. ya kan? Hmm. Tapi justru hebatnya mereka itu ketika mereka menjalankan perannya, yang mana peran itu tidak akan bisa optimal kecuali mereka harus dijaga, dilindungi dan bersembunyi. Iya. Ya bayangin aja dulu ya, kalau salah satu contoh ya, seorang ibu itu dia dibiarkan berkarir, dibiarkan mencari nafkah seperti laki-laki. Terus bagaimana dengan mengurusi rumahnya, terus merawat anak-anaknya, gimana kalau dia sibuk berkarir dan sibuk bekerja gitu kan? Padahal itu tugasnya suami kan? Iya, tugasnya suami, tugasnya laki-laki. Masa suami yang disuruh di rumah gitu? Ya padahal dalam Islam sudah jelas yang mencari nafkah adalah suami, yang menjadi orang yang akan melindungi keluarganya adalah suami, bukan istri. Istri itu orang yang dilindungi, karena dia dilindungi dia harus siap juga untuk dipimpin, siap menerima perintah dari suaminya gitu. Dan kalau dibilang itu perbudakan ya enggak juga, karena juga perintah-perintah suami itu akan harus diikuti selama dalam ranah syariat, selama masih tidak melanggar syariat. Jadi kalau perintah-perintah suami itu sampai melanggar syariat, maka istri berhak menolak gitu. Iya. Jadi pada akhirnya semuanya didasarkan dengan Islam. Ujung-ujungnya harus menggunakan aturan Islam ini. Iya. Jadi wanita itu akan maksimal potensinya, akan terjaga dan akan sangat dihargai kalau Islam diterapkan, bukan dengan paham-paham barat tadi diterapkan. Iya. Ya itu gampang aja kita ngelihat sekarang. Kenapa akhirnya kenapa akhirnya kita lihat banyak kasus-kasus sekarang wanita itu? Oh ya, perkosa, kemudian berzina, kemudian ada yang aborsi, macam-macam. Bahkan kita kemarin dapat isu file Epstein tuh ya. Wanita perdagangan manusia yang isinya para wanita untuk diperkosa gitu-gitu lah. Jadi semata-mata memang karena sistem Islam tidak diterapkan. Padahal sistem Islam itu nanti akan melindungi wanita dari hal-hal seperti itu. Dan wanita akan terjaga dan mereka akan merasa aman. Sehingga tidak muncul hal-hal yang seperti itu tadi, kasus-kasus itu. Dan Jadi sekarang ini kayak kembali ke masa lalu gitu kan? Iya, sama aja gitu. Orang-orang barat yang tadinya berpikir solusi, wah ini kalau wanita itu cuma dipermainkan, tidak dihargai, tidak ada kedudukannya, berarti dia harus sama kedudukannya dengan laki-laki supaya tidak ada yang namanya penindasan. Ujung-ujungnya kayak gitu. Ujung-ujungnya muncul hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Tetap aja gitu. Jadi memang solusinya datang dari yang menciptakan wanita dan laki-laki dan perempuan itu. Karena yang menciptakan itulah yang ngerti laki-laki harus ditempatkan di mana, perempuan harus ditempatkan di mana. Posisinya ada posisinya masing-masing. Dan tidak ada lebih tinggi lebih rendah, nggak ada. Pada akhirnya kalau kata Allah kan yang paling tinggi kedudukannya di mata Allah adalah yang paling bertakwa gitu. Mau dia laki-laki mau dia perempuan, ya pokoknya yang paling bertakwa yang paling punya kedudukan di mata Allah gitu. Jadi tidak ada tidak didiskriminasi di situ, ya kan? Yang ada ya ada peran masing-masing gitu.
Iya. Gitu sih. Jadi eh, jadi ada kesimpulan bahwa wanita itu jadi wanita itu potensinya itu ya kalau bersembunyi. Dan memang nggak harus tampil. Karena wanita itu kalau diberatkan sebagai akar ya. Iya. Akar. Kalau peradaban itu diibaratkan sebagai sebuah pohon, wanita itu akarnya. Dia tidak perlu muncul untuk memperlihatkan ke apa namanya untuk diakui keberadaannya atau untuk menjadi manfaat. Karena justru dengan apa namanya? Justru dengan dia berada di dalam tanah, dia akan membuktikan keberadaannya, memaksimalkan potensinya untuk menunjang batang dan dahan-dahan yang di atas. Kalau dia malah memaksa untuk muncul, pohonnya mati kan? Ya, ada malah mati. Iya, Ya. tidak ada yang menopang dia di tanah, tidak ada yang memberi nutrisi-nutrisi, gitu. Jadi itu ibaratnya kalau fitrah wanita itu dilepaskan, tidak dijalankan. Sama seperti akar kalau dikeluarkan dari tanah, Ya, ada malah mati. malah mati pohon. Jadi peradaban akan mati kalau wanita itu dihancurkan fitrahnya, perannya dihancurkan. Seperti terjadi saat ini. Iya, sekarang. Iya. Peradaban ini kan pada mau hancur. Kita lihat Amerika, kita lihat Eropa. Yang paling gampang Eropa, terus kita lihat Jepang. Itu kan miris banget ya. Miris banget. Wanita-wanitanya tidak mau Miliki anak gitu. Iya, nggak mau punya anak pada Berkarir. berkarir gitu. Akhirnya nggak mau punya anak, nggak mau repot ngurusin keluarga. Makanya itu apa namanya? Apa sih? Keinginan untuk menikahnya itu rendah sekali. Karena Di mau Jepang repot kelihatan gitu. banget ya. Sedikit banget apa namanya? Tingkat kelahirannya. Padahal manusia itu batas waktunya terbatas, punya ajal. Kalau tidak ada penerus, nanti pada akhirnya mati semua dan negaranya juga hancur. Peradabannya hancur. Atau mungkin wanitanya ada, penerusnya ada, tapi wanitanya itu tidak diarahkan untuk apa namanya memaksimalkan perannya dan potensinya. Akhirnya siapa yang membina anak-anaknya? Siapa yang menjaga suaminya? Siapa yang meneruskan? Siapa yang menjaga generasi gitu? Iya, siapa yang menjaga generasi? Makanya itu ibarat akar pohon. Gitu. Jadi wanita itu memang di situ kemuliaannya, disitulah kehebatannya. Dia yang menjadi akar, dia tidak perlu tampil untuk jadi hebat. Justru dengan sembunyinya dia bisa memaksimalkan perannya dan justru dengan itu peradaban akan berdiri tegak. Karena peradaban nggak akan berjalan, tidak akan tegak hanya dengan laki-laki saja di dalamnya. Harus ada wanita. Ya, sama kayak kalau ya kita lihat tokoh-tokoh hebat. Muhammad Al-Fatih itu nggak akan jadi hebat kalau nggak ada seorang ibu yang melahirkan dia dan mendidik dia. Atau Nabi Muhammad nggak akan Lahir. nggak akan terlahir tanpa seorang ibu yang bernama Aminah. Atau beliau nggak akan dakwahnya nggak akan stabil, nggak akan berjalan dengan teguh, dengan gigih tanpa ada seorang istri yang meneguhkan dia di rumahnya, gitu kan? Kita lihat kalau kita baca-baca sirah kan Sayyidah Khadijah salah seorang yang menjadi support system terbesarnya Rasul kan. Ya macam-macam lah. Paling gampang adalah seorang laki-laki yang hebat tidak akan bisa lahir kalau tidak ada seorang ibu yang hebat. Jadi kalau kita bilang wah zaman Islam memang wanitanya itu terkurung, tidak termaksimalkan potensinya, tidak diberi ruang, tidak diakui. Loh, salah malah. Justru ruangnya mereka itu adalah di rumah, dengan melahirkan generasi-generasi yang menjadi tonggak peradaban.
Iya. Ya. Justru mereka hebatnya adalah ketika generasi-generasi yang mereka temani, yang mereka lahirkan itu hebat. Gitu. Jadi nggak perlu disebut namanya. Iya. Ya kita bilang saja Muhammad Al-Fatih hebat, berarti seorang ibunya ibu yang hebat. Iya. Berhasil mendidik Iya. anaknya kan. Atau Salahuddin Alayubi hebat, berarti ibunya hebat. Gitu aja. Jadi selain memang diarahkan untuk tidak tampil, nama-namanya tidak disebut untuk menjaga kehormatan mereka, nggak perlu disebut juga, karena kita bisa lihat kalau ada seorang laki-laki yang hebat pasti di belakangnya ada wanita yang hebat. Tidak mungkin ada seorang laki-laki yang hebat kecuali pasti ada wanita yang hebat di baliknya, entah itu seorang ibunya, seorang istri. Memang itu ya kesimpulannya, Iya. bahwa apa namanya, sebuah pandang ke wanita di saat ini tuh lagi keliru. Keliru banget malah. Iya, keliru banget. Jomplang banget. Yang mana kalau keliru ya nanti akhirnya yang muncul adalah keburukan-keburukan yang terus gitu. Tidak ada kebaikan. Iya. Lagi-lagi silakan bercerminlah di zaman sekarang. Gimana kondisinya? Hancur sekali. Itu ketika wanita tidak ditempatkan di posisinya. Wanita tidak dijaga dengan bagaimana Islam mengajarkan menjaga wanita. Ya begitu aja mungkin obrolan kita ya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dari sini. Dan semoga itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Yang di sini maupun yang lagi menonton di sana. Iya. Apalagi laki-laki yang lagi nonton ya. Perhatikan bahwa wanita itu adalah barang berharga, bukan barang. Sesuatu yang berharga, perhiasan yang perlu dijaga. Iya. Mutiara dunia dan akar dari peradaban yang akan kita tegakkan nantinya. Gitu. Jadi jaga baik-baik wanita-wanita di luar sana, ibu-ibu kita atau saudari-saudari kita, saudari-saudari kita, atau mungkin yang bukan sedarah ya dijaga saudari-saudari tidak sedarah. Dengan apa? Dengan menjaga pandangan kita, itu kan menjaga wanita juga ya. Menjaga wanita supaya kehormatannya terjaga gitu, dengan pandangan kita yang terjaga. Gitu. Atau nanti kalau punya istri ya dijaga juga istrinya supaya mereka bisa menjadi ibu yang baik, supaya istri yang menjadi baik, istri yang baik gitu. Itu dijaga. Karena itulah yang Allah perintahkan. Iya. Ya, kita saling jaga ya. Saling menjaga. Wanita akan menjaga laki-laki dan laki-laki akan menjaga wanita. Dengan cara yang Islam aja. Dengan cara yang Allah beritahukan. Ya itu saja. Entah di sana sudah waktunya berbuka atau tidak, atau mungkin ini lagi penonton-nontonnya waktu kapan ya entah terserah ya. Ya kalau sore hari semoga ini sudah berbuka sehingga pas lah di akhir obrolan kita gitu. Iya. Sekian, semoga banyak kebaikan yang bisa diambil dari sini. Amin. Dan semoga bermanfaat. Amin. Dan tetap setia di channel Panatagama. Insyaallah khair. Mungkin itu aja. Pamit dulu. Sadil, Mas Faisal. Thank you semua. Saya sebagai host pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.